Bagi masyarakat di Papua, hutan adalah surga. Orang asli Papua hidup dengan sangat bergantung kepada hutan alam, karena hutan merupakan bagian dari sistem produksi dan reproduksi masyarakat Papua. Oleh karena itu, praktik-praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat Papua merupakan praktik yang berusaha mempertahankan kelestarian hutan. Di dalam masyarakat adat, praktik tersebut disebut dengan kearifan lokal, yang di dalamnya termasuk peraturan-peraturan pemanfaatan hutan yang didasarkan pada pengalaman empiris sejak leluhur. Tentu saja selaras dengan kebutuhan bertahan hidup mereka di landscape ekosistem mereka, di dataran tinggi, tengah, rendah, pesisir, kelautan, serta pulau-pulau kecil. Namun, kini hutan Papua terancam. Ini tidak lain terjadi karena ancaman yang terus menghantui hutan Papua, berupa industri ekstraktif yang mewujud seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Padahal kehidupan masyarakat Papua masih banyak bergantung pada alamnya, termasuk hutan. Dulunya mereka dengan mudah mencari makan dengan berburu di hutan sekitar. Namun sekarang, semenjak semakin banyak perusahaan yang mulai masuk ke daerah Papua dan menebang hutan adat, mereka merasa semakin susah untuk mencari makan karena harus pergi ke hutan yang lebih dalam lagi agar mendapatkan hewan buruan. Kehadiran industri ekstraktif ini memberikan dampak berupa kerusakan ekologi yang secara otomatis akan turut membawa dampak berupa kerusakan di ranah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hutan itu adalah mama kami. Karena hutan, kami bisa ada. Kalau tidak ada hutan, kami kehilangan. Mereka tidak akan pernah merusak hutan, karena kalau mereka merusak hutan, sama saja dengan mereka membunuh ibu kandung mereka. Gerakan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua meluas di media sosial terkait penyelamatan hutan Papua. Sebelumnya masyarakat adat suku Auyu dan Moi asal Papua telah menggelar aksi damai lengkap dengan pakaian adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Minggu lalu. Dari Papua, pemirsa, poster bertuliskan All Eyes on Papua ramai di sosial media X beberapa hari terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan hutan rakyat Papua yang disebut warganet dirampas untuk perkebunan sawit. Karena ciri orang lain punya tanah. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Ini hak kami, hak mutlak. Membaca dan memahami mengenai akan ditebangnya hutan Papua seluas 36.000 hektar atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta yang berada di daerah suku Auyu di Bovendigul, Papua Selatan, yang nantinya akan dibangun sebuah perkebunan sawit oleh PT Indo Asiana Lestari, maka kami menyatakan bahwasanya kami pro terhadap masyarakat Papua yang menolak penebangan hutan tersebut. Seruan ini juga disampaikan langsung oleh perwakilan suku Auyu dan Moi saat menggelar aksi damai yang diiringi oleh solidaritas mahasiswa Papua dan juga organisasi masyarakat sipil di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat Senin 27 Mei 2024. Alasan kami juga menolak penebangan hutan di Papua karena bagi masyarakat adat Papua, hutan lebih dari sekedar wilayah yang dipenuhi oleh pepohonan. Masyarakat Papua menggantungkan hidup mereka dari alam dan menjadikan hutan sebagai ibu. Hutan mengandung nilai budaya dan menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana. Itulah alasan kenapa mereka senantiasa berupaya menjaga alamnya dengan baik. Maka jika hutan di Papua juga turut ditebang, bagaimana nantinya nasib orang suku asli Papua untuk melanjutkan hidup mereka? Karena di sanalah mereka mencari makan agar bisa bertahan hidup. Dengan menebangnya hutan,
dan menanam perkebunan kelapa sawit, maka akan memberikan dampak negatif, yaitu seperti kualitas tanah yang rendah, berkurangnya kekuatan tanah untuk menahan hujan, hilangnya ataupun punahnya jenis-jenis tanaman, hilangnya binatang dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut, hilangnya area yang biasa digunakan untuk menjaga dan memelihara kelembaban udara dan tanah, serta menghilangnya tanaman tinggi dan besar yang menjaga daerah tropis menjadi bersuhu tidak terlalu panas, dan juga pembukaan lahan luas yang berpengaruh pada iklim mikro yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan ekosistem dan juga iklim global. Menurut juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, terdapat 3 dampak ditebangnya hutan adat Moi Sigin. Yang pertama, potensial luasnya. Jika terus dibiarkan, akan berdampak pada yang pertama, kehilangan ruang lingkup bagi masyarakat adat yang selama ini hidup bersama alam. Yang kedua, hutan adat itu juga merupakan habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, sehingga masyarakat adat bisa kehilangan biodiversitas yang ada dalam hutan alam tersebut. Yang ketiga, kata Asep, pembukaan hutan yang sangat luas ini akan mengakibatkan pelepasan emisi karbon. Ini yang akan menambah kontribusi pelepasan karbon Indonesia yang akan memperparah krisis iklim. Terlepas dari manfaat yang diberikan dari penanaman sawit, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatif dari penanaman dan perubahan fungsi hutan tersebut lebih banyak. Pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga bisa menyelamatkan Indonesia, sebab perusahaan-perusahaan sawit tidak hanya merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan suku Ayu dan Moi. Hutan tersebut juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Alih fungsi lahan di Papua dapat memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton setara karbon dioksida dan memperparah dampak krisis iklim. Terlepas dari manfaat yang diberikan dari penanaman sawit, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatif dari penanaman dan perubahan fungsi hutan tersebut lebih banyak. Di Papua, tiap jengkal tanah adalah tanah adat. Namun, negara memperlakukannya seolah-olah tanah negara. Berbagai izin bisa terbit dan tak jarang penerbitan izin ini syarat dengan relasi kepentingan penguasa dan pemilik modal. Yang membuat Indonesia besar salah satunya adalah karena budaya yang dimiliki. Masyarakat adat adalah tonggak penting dalam kuatnya budaya. Tidak melulu modernisasi membuat suatu bangsa menjadi besar dan kuat, justru dengan adat budaya, bangsa itu menjadi kuat.